Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Gisya Rehan Nurbayan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan Foundation of Organization Structure dari Tokopedia. Oke, di sini alur pembahasannya akan dimulai dari latar belakang, kemudian lanjut ke rumusan masalah, landasan teori, dan profil Tokopedia, struktur organisasi Tokopedia dilanjutkan dengan analisisnya, dan diakhiri dengan kesimpulan serta saran. Oke, pada kondisi dunia yang semakin padat ini, tentunya kebutuhan semakin banyak dan tuntutan semakin beragam. Dalam upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan tersebut, individu terpaksa harus beradaptasi menyesuaikan diri agar dapat selalu memenuhi kebutuhannya. Contohnya, kebutuhan seseorang yang hidup sendiri tentu akan berbeda dengan kebutuhan berkeluarga. Dengan gaji yang sama, seseorang yang berkeluarga tentunya harus lebih giat dalam bekerja atau mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi tuntutan hidup. Dalam upaya pemenuhannya, manusia-manusia yang memiliki kebutuhan yang sama ini berkumpul dan melakukan kinerja-kinerja untuk memenuhi tuntutan hidup. Nah, perkumpulan individu-individu yang memiliki kepentingan yang sama ini sering disebut dengan organisasi. Namun, pembentukan organisasi bukanlah hal yang mudah. Banyak hambatan yang akan dihadapi dalam mewujudkan organisasi yang sesuai dengan tujuannya. Secara general, nah, perusahaan yang memiliki divisi-divisi pembagian kerja seperti divisi sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran, dan lain-lain. Nah, tiap-tiap divisi atau bagian tersebut melaksanakan aktivitas yang berbeda, tetapi tetap saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Tingkat kegiatan yang dilakukan perusahaan akan mengalami perubahan dari satu periode ke periode yang selanjutnya. Nah, terciptanya perubahan tersebut memaksa manajemen untuk mengadakan koordinasi dalam suatu perusahaan dan menciptakan wadah yang merupakan alat komunikasi antar bagian, yang bisa kita sebut dengan struktur organisasi. Nah, kita tahu bahwa Tokopedia adalah salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia. Nah, Tokopedia merupakan salah satu perusahaan jual beli berbasis digital terbesar di Indonesia. Nah, mengatur ribuan karyawan tentunya bukan suatu hal yang mudah. Tokopedia pastinya memiliki struktur organisasi yang kuat untuk bisa mengkoordinasikan ribuan karyawannya. Namun, tetap memungkinkan terdapat kekurangan. Oleh karena itu, perusahaan harus tetap rutin memeriksa sistem yang terjadi dalam suatu struktur organisasi agar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Nah, yang akan saya bahas di sini ada 4, yaitu bagaimana struktur organisasi Tokopedia saat ini dan bagaimana struktur tersebut mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang kedua, bagaimana cara mengoptimalkan struktur organisasi Tokopedia agar lebih efektif dalam mengelola sumber daya perusahaan dan mencapai tujuan strategisnya. Yang ketiga, bagaimana hubungan strategi yang diterapkan perusahaan dengan struktur organisasi yang dijalankan oleh Tokopedia, dan yang terakhir bagaimana strategi Tokopedia agar dapat bersaing di segmen yang sedang digeluti saat ini. Oke, teori-teori yang mendukung bahasan ini terdiri dari 3 pokok bahasan, yakni struktur, organisasi, dan struktur organisasi. Nah, menurut pakar linguistik Indonesia, sebuah profesor Dr. Benny Hudorohud. Nah, pengertian struktur adalah sebuah gambaran yang mendasar dan kadang tidak berwujud yang mencakup pengenalan, observasi, sifat dasar, dan stabilitas dari pola-pola dan hubungan antara banyak satuan terkecil di dalamnya. Dalam konteks sosial, George Simmel menyebutkan bahwa struktur adalah suatu kumpulan individu serta pola perilakunya dalam masyarakat, namun tidak independen dari individu yang membentuknya. Nah, dari pendapat para ahli, dapat saya simpulkan bahwa struktur adalah suatu pengaturan dan hubungan antara unsur-unsur yang saling berhubungan dalam suatu objek atau sistem yang terorganisasi. Nah, selanjutnya, saya akan beralih kepada organisasi. Definisi organisasi menurut Janu Murdayatmiko adalah sistem sosial dengan identitas kolektif yang jelas, dengan program kerja, prosedur, dan langkah kerja yang ditetapkan. Sedangkan menurut WJS Purwadarminta, organisasi adalah susunan dan penetapan berbagai pihak, orang atau kelompok menjadi suatu kesatuan yang sistematis. Dari pendapat berbagai ahli, dapat saya simpulkan bahwa
Organisasi merupakan aktivitas yang dikerjakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dan bukan satu orang. Selanjutnya, saya akan beralih pada struktur organisasi. Menurut Robin, struktur organisasi adalah rantai perintah yang digambarkan secara grafis dengan menggunakan bagan organisasi. Menurut Sunarto, struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal. Nah, dari berbagai pendapat ahli tersebut, dapat saya simpulkan bahwa struktur organisasi merupakan suatu diagram yang menggambarkan rantai perintah, hubungan pekerjaan, tanggung jawab, yang berfungsi sebagai kerangka kerja yang dikelompokkan secara formal. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan bentuk-bentuk struktur organisasi. Yang pertama, struktur organisasi fungsional, yaitu struktur yang pembagian kerjanya dilakukan berdasarkan tugas manajemen seperti keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia atau SDM. Yang kedua, ada struktur organisasi divisional, yaitu struktur yang pengelompokannya didasarkan pada kesamaan produk, layanan, pasar, dan lokasi geografis. Yang ketiga, itu ada struktur organisasi matriks, yaitu struktur organisasi yang merupakan penggabungan antara struktur organisasi fungsional dengan divisional yang bertujuan untuk saling melengkapi pada kedua struktur organisasi tersebut. Yang keempat, ada struktur organisasi komite atau proyek, yakni bentuk organisasi di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok pejabat yang berupa komite atau dewan atau board dengan pluralistik manajemen. Nah, kemudian yang kelima, ada struktur organisasi ini. Struktur yang menjadikan hubungan antara atasan dengan bawahan terjadi secara langsung dan vertikal. Yang terakhir, ada struktur organisasi dan staf. Struktur organisasi lini dan staf, yakni penggabungan antara beberapa kombinasi dari struktur organisasi lini dengan asas komando, akan tetapi tugas pimpinan dibantu oleh beberapa staf. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang profil Tokopedia. Nah, Tokopedia merupakan salah satu perusahaan jual beli berbasis digital terbesar di Indonesia. Sejak resmi diluncurkan, PT Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Nah, Tokopedia secara resmi diluncurkan ke publik pada 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison. Nah, PT Tokopedia mendapatkan seed funding atau pendanaan awal dari PT Indonesia Diwitama pada tahun 2009. Nah, Tokopedia adalah perusahaan internet yang memungkinkan setiap individu dan pemilik bisnis di Indonesia untuk mengembangkan dan mengelola bisnis online mereka secara mudah dan gratis, sekaligus memungkinkan pengalaman berbelanja online yang lebih aman dan nyaman. Nah, di sini ada struktur organisasi Tokopedia, di mana yang menjadi direktur utama adalah William Tanuwijaya, dan di mana ia juga membawahi direktur dan beberapa jajaran C-level, yakni Chief of Staff, Chief of Finance, dan Chief of Human Resource. Setelah itu, William Tanuwijaya juga langsung membawahi karyawannya yang terdiri dari berbagai divisi. Nah, di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi Tokopedia dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. Nah, berdasarkan analisis yang saya lakukan, bentuk struktur organisasi Tokopedia itu lebih kepada jenis struktur organisasi proyek atau komite. Nah, karena jika dilihat dari definisinya, struktur organisasi proyek atau komite adalah bentuk organisasi di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok pejabat yang berupa komite atau dewan atau board dengan pluralistik manajemen. Jika dilihat pada profil perusahaan Tokopedia di bagian struktur organisasinya, nah, Tokopedia itu memiliki bentuk struktur organisasi proyek atau komite. Nah, dalam struktur organisasi ini, setiap tugas kepemimpinan dan tugas-tugas khusus lainnya harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara kolektif oleh sekelompok pejabat yang berupa dewan atau komite. Nah, organisasi dalam komite biasanya terdiri dari pimpinan komite atau eksekutif komite yang merupakan pimpinan dengan kewenangan lini dan staf komite yang merupakan karyawan dengan kewenangan staf.
Nah, kelebihan jenis struktur organisasi ini adalah pelaksanaan pengambilan keputusan yang berlangsung dengan baik karena melalui musyawarah bersama antara pemegang saham dengan dewan. Sedangkan kelemahannya terletak pada biaya operasional rutin dan cukup tinggi serta penghindaran tanggung jawab jika terjadi masalah. Nah, jika struktur organisasi merupakan media yang membantu organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya, maka efektivitas organisasi didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya. Dari irauan tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan Tokopedia sangat berpengaruh dengan struktur organisasinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan solusi agar struktur organisasi Tokopedia lebih optimal dan efektif dalam mengelola sumber daya perusahaan dan mencapai tujuan strategisnya. Oke. Nah, permasalahan lain terkadang muncul adalah ketika membuat struktur organisasi hanya berdasarkan faktor subjektif karena harus mengakomodir berbagai kepentingan dari pihak-pihak tertentu sehingga struktur menjadi gemuk dan tidak efisien. Bila kita kaitkan dengan situasi saat ini, tentunya organisasi perusahaan yang gemuk akan membuat semakin kompleks dan birokratis peta alur kerjanya. Nah, semakin berliku-liku juga alur kerja dan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk merespon perubahan pasar. Nah, dengan kata lain, supaya responsif, nah, perusahaan perlu memiliki struktur organisasi yang relatif sederhana dan tidak birokratis atau ramping. Nah, struktur yang ramping itu yang jelas tidak memiliki banyak posisi yang bisa menimbulkan duplikasi dan tidak memiliki banyak tingkatan atau jenjang manajemen. Dan dengan demikian, diperlukan adanya keberanian dari manajemen perusahaan untuk dapat menyusun struktur organisasi seobjektif mungkin. Solusi lainnya adalah dengan membuat organisasi horizontal, di mana organisasi ini meminimalisasi keberadaan jabatan fungsional di dalam perusahaan, yaitu dengan membentuk kelompok kerja atau pokja dan memberikan otonomi untuk mengambil kebijakan sendiri. Yang penting, target-target perusahaan yang diberikan kepada pokja-pokja ini dapat tercapai. Nah, di sini saya akan menjelaskan hubungan strategi yang diterapkan perusahaan dengan struktur organisasi yang dijalankan oleh Tokopedia. Nah, strategi dan struktur merupakan dua hal penting yang harus ada di dalam sebuah organisasi. Jika salah satu saja tidak ada, maka sebuah organisasi tidak akan bisa disebut sebagai organisasi. Karena pada dasarnya, organisasi merupakan berhimpunnya sekelompok orang yang memiliki kesamaan harapan dan keinginan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, organisasi tidak akan terstruktur dengan baik jika tidak didukung oleh struktur yang baik. Nah, pada konteks yang sama, organisasi akan mengalami inefektivitas di dalam geraknya jika tidak memiliki strategi yang bagus. Nah, di sini saya akan menjelaskan strategi Tokopedia agar dapat bersaing di segmen yang sedang digeluti saat ini. Nah, Tokopedia memiliki berbagai strategi guna mencapai top of mind atau dapat bersaing pada market yang digeluti, yakni mengedepankan edukasi, membuka akses lewat produk dan layanan yang terjangkau, mendorong gerakan menabung, memperkuat inti infrastruktur perusahaan, fokus pada konsumen, fokus penguatan dari platform data, memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan mengoptimalkan eksekusi teknologi secara finansial. Nah, berdasarkan penelitian yang sudah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan e-commerce Tokopedia ini merupakan bisnis perusahaan yang memiliki struktur organisasi yang tersistemasi dengan baik, dengan cara membagi tugas-tugas khusus ke beberapa petinggi atau dewan agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan dapat memutuskan kesepakatan secara bersama antara dewan dan pemegang saham. Namun terdapat sedikit kekurangan, yakni dari sisi kos yang lumayan besar karena pekerjaan dibagi pada penanggung jawab masing-masing sehingga akan lebih banyak yang memegang tanggung jawab itu. Nah, saran yang dapat saya berikan setelah melakukan analisis terkait struktur organisasi Tokopedia adalah perusahaan perlu memiliki struktur organisasi yang relatif sederhana dan tidak birokratis atau ramping. Nah, struktur yang ramping itu dia tidak memiliki banyak posisi yang bisa menimbulkan duplikasi dan tidak memiliki banyak tingkat atau jenjang manajemen. Nah, dengan demikian diperlukan adanya keberanian dari manajemen perusahaan untuk dapat menyusun organisasi
untuk dapat menyusun struktur organisasi seobjektif mungkin. Nah, kemudian saran yang lainnya adalah sebaiknya perusahaan membuat organisasi horizontal. Nah, organisasi ini meminimalisi keberadaan jabatan fungsional di dalam perusahaan, yaitu dengan membentuk kelompok kerja terpokja dan memberikan otonomi untuk mengambil kebijakan sendiri. Nah, sekian penjelasan terkait Foundation of Organization Structure dari Tokopedia. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dari penulisan maupun perkataan. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.